Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad, bukan meneruskan ke Kapolri. Kenapa? Wilayah hukum di Kabupaten Sika ini, wilayah hukum Polres Sika ini juga bisa punya wewenang untuk menangkap siapapun yang melakukan perusakan terhadap sendi-sendi kehidupan beragama di Republik Indonesia ini. Saya berharap hari Senin Kapolres bisa menetapkan DPO atau orang yang dicari oleh kepolisian bagi Abdul Somad di wilayah hukum Kabupaten Sika. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman bahwa kalian semua orang-orang hebat dan orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad lagi. Yang lagi-lagi teman-teman menjadi trending, yang lagi-lagi menjadi perbincangan publik, baik itu Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kita melihat bahwa semua orang mulai mengangkat kasus Abdul Somad ketika dia menghina Kristen. Teman-teman sekalian, lagi-lagi kita melihat bahwasanya sumber penyakit itu dari Abdul Somad. Sumber penyakit itu sehingga banyak orang yang kemudian mereka meluruskan, mereka menjawab tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan termasuk saya di channel TV Laskar Kristus ini. Karena apa yang disampaikannya itu sudah menghina kekristenan. Apa yang disampaikannya itu sudah menyakiti umat Kristen. Tetapi teman-teman, apa jawabnya? Ketika dipertanyakan, ketika hendak diproses, dia katakan bahwa minta maaf pun tidak akan minta maaf kepada Kristen. Teman-teman semua, itu juga dibiarkan saja sampai hari ini dia aman-aman saja. Tanpa ada yang namanya klarifikasi pihak kepolisian kenapa Abdul Somad tidak ditangkap gitu ya. Nah teman-teman, kita dipanaskan dengan kejadian baru-baru ini di mana Bapak Muhammad Kc diproses dengan cepat tanpa panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Ini langsung ditangkap dari Kapolda Bali ya, lalu dikirim ke Barreskrim Jakarta. Dan ya kita melihat ada yang namanya penyiksaan, ada yang namanya ketidakadilan terjadi ketika Muhammad Kc ini sudah ditangkap. Belum saja ya diadili apakah dia benar menghina agama atau tidak, tapi sudah dihajar oleh polisi, oknum maksud saya ya. Oknum polisi yang bela Allah dengan pakai taik. Ya pakai kotoran manusia teman-teman sekalian untuk bela dia punya Allah. Ya, saya juga heran dengan itu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa mari kita menonton video Ustadz Abdul Somad ini. Nanti di akhir video kita akan memberikan komentar kita secara bersama-sama. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya teman-teman sekalian, kita cut dulu sampai di sini. Dia punya cuplikan. Sangat jelas di sana bahwa dia menyebutkan salib. Ya, salib ini teman-teman sekalian itu lambang mulia bagi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena salib itu penuh dengan pengorbanan sejati. Ya, di sanalah segala sesuatunya diselesaikan segala dosa oleh Tuhan Yesus Kristus.
dan dia mati di atas kayu salib ini. Dan dengan gampangnya dia berkata bahwa jin kafir sedang masuk. Seakan-akan di salib itu ada setan. Berarti yang di salib itu setan. Ya, dengarkan Abdul Somad. Yang ada di salib itu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa teman-teman sekalian kita merujuk kepada Yesus? Memang ada banyak orang yang disalib pada waktu itu. Tapi dari cara Abdul Somad berkata bahwa dia kepalanya di kiri atau di kanan kan gitu. Dan ini salah satu ya ciri khas daripada Tuhan Yesus. Kita melihat di patung salib juga, gambar-gambar salib yang ada gambar Tuhan Yesus. Memang kepalanya dia kasih miring karena dia sudah meninggal. Ya, dan ada mahkota duri di atas kepalanya. Jadi jelas sekali di sini bahwa dia sedang menghina kekristenan, menghina Tuhan Kristen. Tapi teman-teman sekalian, sangat gampang jawaban Abdul Somad. Sangat gampang bahwasanya dia hanya menjelaskan hal itu dan dia tidak menghina salib. Ya, mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi. Karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin hantu setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua. Karena tempat dia berdiam di dalam. Menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah, selesai. Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara siap-siap boleh. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan percakapan daripada Abdul Somad ini untuk memberikan sebuah pembelaan dirinya. Dia hanya menghina patung dalam penceramahnya. Tapi itu panjang teman-teman sekalian, ini hanya cuplikan saja. Sedang dia berbicara tentang itu. Ketika dia menghina salib itu ya. Dia memberikan klarifikasi. Dia katanya itu ya memang itu benar. Itu ajaran ini. Ajaran Al-Quran ya. Itu ajaran Islam. Menjelaskan itu ya. Karena di patung itu ya memang ada jin. Ya ada setan di situ. Di patung-patung itu. Nah teman-teman sekalian. Kita melihat di sini bahwasanya begitu menyimpelekan tentang soal penghinaannya. Dan lagi-lagi teman-teman sekalian. Ini dia dilindungi. Sehingga ya, dia tidak bisa dijerat dengan sebuah pasal undang-undang ITE. Nah, yang kita melihat di sini teman-teman sekalian bahwa terjadi yang namanya ketidakadilan ya terhadap penistaan undang-undang penistaan agama. Ya, para ustadz yang menghina agama, yang bolak-balik kekristenan ya, mereka bacakan Alkitab sembarangan, mereka tafsirkan sembarangan, itu tidak mudah diproses teman-teman sekalian. Justru ini ya katanya ya kita kumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Tapi coba perhatikan, jika ada orang Kristen yang dengan terang-terangan membahas Al-Quran, terang-terangan membahas tentang Nabi Muhammad, maka ya dalam waktu singkat, orang tersebut yang membicarakan itu di media sosial akan langsung ditangkap tanpa panggilan. Ya, seperti Bapak Muhammad Kaceh, itu tanpa panggilan teman-teman sekalian. Langsung dijemput. Walaupun saat itu memang Muhammad Kaceh sengaja ya untuk menyerahkan diri juga. Kenapa? Karena ya daripada diamuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mati konyol. Ya kalau sudah melalui jalur hukum ya biar nanti dia di penjara ya silakan kalau memang dinyatakan salah. Ya. Nah jadi teman-teman ini sangat lucu sekali bahwasanya pembelaan Abdul Somad terhadap dirinya itu ya sangat tidak masuk akal. Karena memang dia jelas-jelas menghina tentang kekristenan. Gitu. Dan apa katanya di situ ada Danramil, ada Kapolsek, ya, ada anggota dewan, di sana ada polisi di sana katanya ya. Jadi memang kalau memang polisinya kandrun, ya orang-orang yang memang ya sependapat dengan Abdul Somad ya tentu saja membelanya ya, gitu. Tetapi teman-teman sekalian, ya, mari kita melihat lagi apa yang disampaikan oleh salah seorang ya ustadz yang membela Abdul Somad yang terang-terangan juga. Ya, menyimpelekan tentang kekristenan.
bahkan memberikan ujaran-ujaran kebencian terhadap orang Kristen. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustaz Abdul Somad. Kalau di perkara ini, pakai! Kalau bilang boleh. Saya bilang sekarang dengarkan. Demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Mari silakan. Allahu Akbar. Kita ngomong begitu sah-sah saja. Tidak ada salahnya. Cukuplah kafir orang yang berkata saya adalah Tuhan. Kalau boleh bilang kafir, Allah yang bilang. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan apa yang disampaikan oleh salah seorang ustadz ini. Kalau nggak salah ini Ustadz Haikal ya, yang kerjasama dengan Abdul Somad juga dalam membuat 212 Mark di Kalimantan Timur pada waktu itu di Samarinda. Nah, teman-teman, apa yang disampaikannya sah-sah saja. Ketika kita berkata itu ya di salib itu mungkin ada jin, ya di mana lagi ya, Yesus itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan. Ini katanya sah-sah saja untuk dilakukan. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang mengajarkan demikian. Telah kafirlah orang yang menuhankan dengan itu. Nah teman-teman sekalian, berarti saya tidak salah ketika saya buat video kemarin itu bahwa orang Islam ini jahat, orang Islam ini jadi radikal, orang Islam ini suka menghina, suka bercakap kotor, suka melawan pemerintah karena ajaran Al-Qurannya. Ya, biarlah ya, nanti kita tidak ya tahu bagaimana teman-teman semua ya. Kalau memang itu berarti Al-Quranlah yang harus digugat. Gitu ya. Ayat-ayat yang menyebarkan tentang kebencian kepada orang lain harus dihapuskan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Yang dia katakan bahwasanya ayat-ayat jihad itu harus dihapus. Ya, kalau tidak ingin ada teroris di Indonesia ini. Sama di Ewaloni. Saya bilang orang Kristen itu binatang karena Al-Quran yang mengajarkan saya untuk menyampaikan demikian. Wow, sadis teman-teman semua. Ada kitab suci yang mengajarkan untuk bercakap kotor, untuk berkata dan menghina yang manusia lain dengan berkata binatang. Karena diajarkan oleh kitab sucinya yang dipercayainya. Ini lucu teman-teman semua. Orang bodoh mana lagi yang mau percaya dengan kitab suci semacam itu? Ya. Nah teman-teman semua, apa yang mereka sampaikan, Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Haikal ini, saya berpikir ini mereka sedang melakukan namanya pembelaan diri mereka. Ya, karena tidak mungkinlah pemerintah akan menghapus Al-Quran. Makanya ketika mereka menghina, ketika mereka itu menebarkan itu ujaran kebencian terhadap orang Kristen, mereka ya bawanya ya gitu di Al-Quran. Sehingga ya ini mereka kasih depan ya, mereka kasih pembelaan mereka itu dari sebuah kitab suci, otomatis ya mereka ya aman di dalamnya. Ya. Karena seperti Abdul Somad berkata bahwasanya ya saya mengajarkan sesuai dengan Al-Qur'an. Salahkah perbuatan saya itu? Ya. Nah, jadi teman-teman semua, saya berpikir bahwa kalau memang sudah semacam itu dan dibiarkan orang-orang Islam, para ustadz untuk berkata kafir kepada orang Kristen, berkata binatang kepada orang Kristen, bahkan berkata itu Tuhannya Kristen itu memang itu ya mereka lakukan penghinaan-penghinaan. Ya menurut saya begini, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya setuju, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Maka undang-undang penistaan agama atau undang-undang ITE ini wajib dirubah, wajib direvisi lagi, dihapuskan saja kalau perlu. Supaya orang Kristen yang mereaction, yang akan berkomentar terhadap video-video para ustadz yang berkata Yesus bukan Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan, masa Tuhan disalibkan dengan kolor. Bahkan Ustadz Kainama bilang, masa Tuhan itu, masa Roh Kudus itu bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus. Ustadz Nandar bilang, Yesus itu sudah menikah dan poligami. Nah, ketika kami orang Kristen meluruskan hal ini, dan kami ya membahasnya, memperbandingkannya terhadap Al-Quran, nantinya kami yang akan kena lagi. Karena ketika mereka menghina kekristenan, kita kembali kepada Al-Quran, ada ayat-ayat juga yang membenarkan tentang Nabi Isa bahwa adalah Tuhan. Contoh, dia adalah kalimat Allah. Isa itu kalimatullah, kalam Allah. Nah, kalau udah kalam Allah, Injil katakan bahwa kalam itu, firman itu bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tidak salah dong.
kalau kita mengambil perbandingan gitu dari Al-Quran. Nanti orang Kristen yang ditangkap, orang Kristen yang akan disiksa karena ada undang-undang ITE. Jadi menurut saya undang-undang ITE ini lebih bagus untuk dihapuskan saja. Toh juga tidak berlaku kepada mereka yang Islam-Islam yang suka menghina kekristenan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari video terakhir kita nonton suara masyarakat, suara dari orang-orang timur kalau nggak salah. Ini tentang Ustadz Abdul Somad. Dan mungkin ini video terakhir. Dan kiranya video kali ini memberkati teman-teman sekalian. Jika teman-teman sudi, mari share video ini supaya banyak orang mendengar apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Dan bagaimana undang-undang ITE, undang-undang penistaan agama diberlakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi teman-teman sendiri yang menilai nantinya apakah memang ada keadilan di negeri ini atau justru tidak ada keadilan. Oke teman-teman sekalian, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad, bukan meneruskan ke Kapolri. Kenapa? Wilayah hukum di Kabupaten Sika ini, wilayah hukum Polres Sika ini juga bisa punya wewenang untuk menangkap siapapun yang melakukan perusakan terhadap sendi-sendi kehidupan beragama di Republik Indonesia ini. Saya berharap hari Senin Kapolres bisa menetapkan DPO atau orang yang dicari oleh kepolisian bagi Abdul Somad di wilayah hukum Kabupaten Sika. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Tangkap ini Ustadz. Segera tangkap. Kalau Kapolri tidak bisa tangkap Ustadz Somad, saya tegaskan. Kalau tidak kami bergerak dari seluruh penjuru NKRI ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau negara polisi takut, negara ini kita mau harap siapa lagi? Dan tidak ada alasan polisi takut kepada ustadz yang model begini. Ini kecoa ini. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Borgol dia kalau bisa digantung, kalau bisa diikat.